Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi di sini dengan Pak Guru dalam video pembelajaran tematik kelas 3. Oke anak-anak, kali ini kita akan bahas tentang musyawarah ya. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah membahas sedikit tentang musyawarah. Nah, jadi kita ulangi sedikit ya. Nah, jadi musyawarah itu merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan suatu masalah dan mendapatkan suatu keputusan bersama. Nah, jadi musyawarah ini erat sekali kaitannya dengan Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi makna sila keempat ini adalah masyarakat Indonesia berkumpul bersatu untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, jadi itu sedikit tentang musyawarah. Nah, kali ini kita akan masuk pada materi manfaat bermusyawarah dan sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Nah, jadi musyawarah ini perlu sekali kita lakukan dalam mengambil suatu keputusan bersama. Nah, hasil keputusan bersama itu diharapkan nanti bisa diterima oleh semua pihak dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi itu. Jadi kegiatan bermusyawarah ini banyak sekali manfaatnya ya. Di antaranya di sini ada Bapak tulis ya, dan sekalian baca. Nah, di antaranya di sini yang pertama melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Nah, apabila kita bermusyawarah, kita akan terlatih memberikan pendapat-pendapat kita terhadap orang lain ya. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa bermusyawarah, maka kita akan sudah terbiasa untuk memberikan pendapat-pendapat kita terhadap orang lain, sehingga kita berani dan tidak ragu lagi dalam mengeluarkan pendapat-pendapat kita terhadap orang lain. Nah, itu. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Nah, jadi saat kita bermusyawarah, masalah itu akan terselesaikan dengan baik. Karena akan banyak orang memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi akan ada orang memberikan solusi yang satu, yang dua, yang tiga, banyak orang memberikan masalah. Nah, yang mana yang kita anggap lebih baik, maka itulah yang kita ambil sehingga masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Nah, saat kita bermusyawarah, kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak ya. Tidak boleh mementingkan kepentingan suatu golongan atau kepentingan kita sendiri, itu tidak boleh. Nah, jadi dalam mengambil suatu keputusan kita harus lihat yang mana yang lebih banyak kepentingan itu apakah menguntungkan orang banyak atau tidak. Apabila menguntungkan orang banyak, maka itulah yang kita ambil ya. Nah, kemudian yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Nah, jadi ketika kita bermusyawarah manfaatnya akan menciptakan rasa kebersamaan. Nah, di situ kita akan saling berkumpul antar teman, antar saudara, antar keluarga, atau antar keluarga atau antar tetangga Nah, di situ nanti akan tercipta rasa kebersamaan, rasa silaturahmi, sehingga terjalin persaudaraan yang erat antar sesama. Nah, jadi seperti itu. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi saat kita bermusyawarah, kita harus belajar menghargai dan mendengarkan pendapat-pendapat orang lain. Kita tidak boleh memaksakan pendapat atau kehendak kita sendiri Apabila pendapat itu orang lain itu lebih baik, maka itulah yang kita terima dan kita laksanakan dengan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Nah, jadi seperti itu Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk pada sikap dalam bermusyawarah Nah, saat bermusyawarah kita harus bersikap sopan dan santun Nah, harus berbicara dengan jelas dengan baik dan benar yang bisa dimengerti oleh semua orang. Nah, kemudian saat orang memberikan pendapat orang lain saat orang lain memberikan pendapat kita harus menghargai dan mendengarkan dengan seksama pendapat orang lain tersebut Nah, dan itu adalah satu kewajiban anggota musyawarah Nah, apabila ada suatu anggota musyawarah yang tidak menerima pendapat
orang lain, maka di situ nanti akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan, ya, sehingga jalannya musyawarah itu akan terhambat, ya, akan menjadi tidak lancar. Nah, jadi penting sekali kita belajar menghargai pendapat orang lain. Jadi sikap kita ketika bermusyawarah, kita harus bersikap sopan dan santun, saling menghargai dan mendengarkan pendapat-pendapat orang lain. Nah, jadi itu yang dapat Bapak sampaikan. Jadi kesimpulannya, ya, manfaat, ya, ketika kita bermusyawarah itu akan besar sekali manfaatnya. Dan saat kita bermusyawarah, ya, kita harus bersikap sopan santun, ya, sehingga musyawarah dapat terlaksanakan dengan baik. Cukup sekian dari Pak Guru, ya, mudah-mudahan dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.